Shalom teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dalam bentuk dialog tentang komunikasi terapeutik pada remaja yang mengalami kecemasan sosial. Selamat menyaksikan. Studi kasus tentang komunikasi terapeutik dengan remaja yang mengalami kecemasan sosial. Latar belakang: Merly, seorang remaja berusia 19 tahun, dirujuk ke seorang perawat kesehatan mental karena mengalami kecemasan sosial yang ringan. Ia merasa cemas berlebihan dalam situasi sosial dan sering menghindari aktivitas yang melibatkan interaksi dengan orang lain, termasuk sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Fase-fase yang termasuk dalam komunikasi yaitu yang pertama, fase prainteraksi. Pada fase ini, perawat mempersiapkan diri sebelum bertemu dengan Merly. Perawat mengumpulkan informasi tentang Merly dari catatan medis, berbicara dengan orang tua Merly, dan mempelajari teknik komunikasi terapeutik yang relevan untuk remaja dengan kecemasan sosial. Dialog pada fase prainteraksi. Baik, saya perlu memahami lebih lanjut tentang kecemasan sosial yang dialami Merly. Berdasarkan catatan medis, dia sering menghindari situasi sosial dan merasa cemas di sekolah. Saya akan mempersiapkan beberapa pertanyaan terbuka untuk membantunya merasa nyaman berbicara dengan saya. Saya juga harus menciptakan lingkungan yang aman dan tidak menghakimi. Fase orientasi. Pada fase ini, perawat bertemu dengan Merly untuk pertama kalinya. Tujuan utamanya adalah membangun hubungan yang saling percaya dan memperkenalkan diri serta tujuan pertemuan. Selamat siang, adik. Selamat siang. Ini dengan adik siapa? Saya Arisma dari Rosetma. Apa yang bisa saya bantu? Saya merasa kecemasan sosial. Merasa gugup, tapi saya senang bisa berbicara dengan seseorang. Baik, perkenalkan, nama saya Perawat Asri. Senang bertemu dengan Anda. Saya di sini untuk membantumu mengatasi kecemasan yang kamu rasakan. Kita bisa berbicara tentang apa saja yang membuatmu merasa cemas dan menentukan cara untuk merasa lebih baik. Bagaimana perasaanmu saat ini? Saya suka kalau orang berbicara dengan lembut dan tidak terburu-buru. Baik, saya akan memastikan kita berbicara dengan santai. Kamu bisa memberitahu saya kapan saja jika kamu merasa tidak nyaman. Baik. Fase kerja. Pada fase ini, perawat dan Amanda bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Perawat menggunakan teknik komunikasi terapeutik untuk membantu Merly mengungkapkan perasaannya dan mengatasi kecemasannya. Baik, Merly, bisakah kamu menceritakan lebih banyak tentang situasi yang membuatmu merasa cemas? Saya merasa sangat cemas saat harus berbicara di depan kelas atau bahkan saat berbicara dengan teman-teman. Saya selalu merasa mereka akan menghakimi saya. Terima kasih telah berbagi. Merly, itu pasti sangat sulit. Apa yang biasanya terjadi pada tubuhmu saat kamu merasa cemas? Jantungku berdetak sangat kencang dan tanganku berkeringat. Kadang-kadang saya merasa pusing. Itu tanda-tanda fisik dari kecemasan. Mari kita coba teknik pernapasan untuk membantumu meredakan gejala ini. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, dan menghembuskan perlahan melalui mulut. Coba kita lakukan bersama-sama. Tarik nafas, hembuskan. Diulangi sekali lagi. Determinasi. Pada fase ini, perawat dan Merly mengakhiri sesi terapi. Perawat mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan memastikan Merly merasa didukung. Baik, Merly,
bisa menggunakan teknik ini kapan saja kamu merasa cemas. Kita juga bisa mencoba teknik lain seperti pemikiran positif. Apa yang bisa kamu katakan pada dirimu sendiri untuk merasa lebih percaya diri? Mungkin saya bisa mengingatkan diriku bahwa tidak semua orang akan menghakimi saya dan bahwa saya punya hak untuk berbicara. Itu pemikiran yang sangat baik. Mari kita latih lebih banyak strategi ini di pertemuan berikutnya. Baik Merly, kita sudah berada di akhir sesi kita hari ini. Kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam berbagi perasaanmu dan mencoba teknik baru. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa lebih baik dan lebih tenang. Terima kasih telah membantu saya. Baik, sama-sama Merly. Kamu sudah membuat kemajuan besar. Ingat, kamu bisa menggunakan teknik pernapasan dan pemikiran positif kapan saja kamu membutuhkannya. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melanjutkan kerja kita. Jika kamu membutuhkan sesuatu sebelum itu, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih, Ibu. Saya akan melakukan. Ya, sama-sama. Sampai jumpa, Merly. Baik, sekian dari penjelasan kami. Terima kasih.